yaitu Abu Usman mengatakan mungdu arba'ina sanatan ma aqamaniyallahu fi halin fakarihtuhu. Sejak 40 tahun tidak pernah aku membenci kepada Allah yang telah menempatkan aku dalam satu keadaan. Jadi aku ditempatkan pada keadaan yang bagaimanapun aku selalu ridho dengan keputusan Allah. Ya caranya seperti kemarin dalam kajian Riyadhus Shalihin, hadisnya sudah kita bacakan. Kalau Allah menempatkan kita pada keadaan yang enak, kita harus bersyukur. Kalau pada keadaan yang menurut kita tidak enak, ya harus bersabar. Tapi yang penting jangan kemudian kita protes dengan keputusan Allah. Ngakunya hambanya Allah, tapi setiap Allah bikin keputusan selalu diprotes. Itu namanya orang yang menuhankan nafsunya, itu ya seperti itu. Ya. Jangankan pemimpinnya, wong Allah aja diprotes. Wala naqolani ila ghairihi fasakhattuhu. Dan juga tidaklah aku marah kepada Allah ketika Allah memindahku dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya keadaan apapun yang Allah siapkan buat diriku, aku siap untuk menerimanya. Itu cara pertama agar kita bisa ridho dengan qadha-nya Allah, yaitu dengan cara menyingkirkan nafsu. Di kata-kata yang pertama ini saja kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, bahwa kita ini jangankan sampai menguasai orang lain, menguasai diri sendiri saja kita ini tidak bisa. Ya, menolak bahaya yang akan muncul pada diri kita tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Begitu juga menarik manfaat untuk diri kita tanpa pertolongan Allah kita juga tidak bisa. Ya. Wala mautan, dan kita tidak bisa menolak kematian. Walaupun kita katanya orang kuat, ya, tidak akan bisa mempertahankan roh kita saat dicabut. Ya. Fakir itu kalau dalam kajian ilmu tasawuf merupakan kemuliaan, Pak. Karena pengertian fakir dalam ilmu tasawuf itu beda dengan fakir dalam ilmu fikih. Ya. Kalau dalam ilmu fikih, fakir itu kan orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan tetap, sehingga penghasilannya pun juga tidak tetap. Bahkan kalau toh dapat itu di bawah separuh dari yang dia butuhkan. Itu fakir menurut ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, fakir itu orang yang sadar bahwa dirinya itu selalu butuh Allah. Tidak pernah sedetik pun kita tidak butuh Allah. Kenapa? Kita setiap detik, setiap menit perlu jantung perlu berdetak, perlu menghirup oksigen. Ini semuanya kan kebutuhan kita. Nah ini semuanya yang nyediain ini siapa? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang upaya ridho dengan keputusan Allah. Bila seseorang ingin ridho bi qada'illah, senang menerima keputusan Allah,
maka hendaklah ia menyingkirkan keinginan hawa nafsunya. Karena yang menyebabkan seorang protes itu adalah nafsunya. Tidak puas dengan keputusan Allah itu adalah nafsu. Itu harus disingkirkan dulu. Ya. Sehingga ketika orang tadi menghadapi satu urusan, dia akan menjalaninya pertama dengan tenang, tidak gerusa-gerusu. Karena yang gerusa-gerusu itu berasal dari nafsu. Yang kedua, dia sabar menjalani proses dan sabar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang satu lagi yaitu selalu mendengar suara hati nurani. Karena sungguhnya hati nurani itu merupakan ilham dari Allah. Jadi ketenangan itu merupakan ilham dari Allah, sementara buru-buru itu adalah dorongan dari setan. Maka dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaiton illa fi khamsi mawadhi'a. Buru-buru itu perbuatan yang berasal dari setan, jadi harus dihindari, kecuali ada 5 perbuatan yang kita disunahkan melakukannya dengan segera, karena yang 5 ini merupakan bagian dari sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada juga buru-buru yang disunahkan. 5. Pertama yaitu memuliakan tamu atau menghormati tamu. Itu tidak bisa ditunda. Yang kedua, membayar hutang ketika telah jatuh tempo. Itu juga dianjurkan untuk disegerakan. Bahkan kalau malam ini kita bisa membayar, jangan ditunda besok pagi. Kemudian yang ketiga adalah menikahkan anak perempuan ketika sudah ketemu jodohnya. Jangan sampai ditunda-tunda karena hal-hal yang tidak penting, karena nanti khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang keempat adalah mengurus mayit. Ya. Di mengurus mayit itu juga termasuk yang dianjurkan untuk disegerakan. Kemudian yang kelima yaitu bertaubat. Di 5 ini dianjurkan, disunahkan, dilakukan dengan segera. Tapi untuk yang lain itu lakukanlah dengan tenang dan penuh dengan perhitungan. Terkait dengan anjuran untuk tenang menghadapi segala persoalan, dinasihatkan dalam bentuk syair, ta'anna wala ta'jal li amrin turiduhu wa kun rahiman bil khalqi tubla bi rahimi. Ta'anna, pelan-pelanlah kalian, wala ta'jal, jangan buru-buru, li amrin, untuk satu urusan, turiduhu, yang kalian inginkan. Wa kun, dan jadilah rahiman, orang yang menyayangi, bil khalqi, terhadap makhluknya Allah. Tubla, maka engkau akan diuji birrohimi, dengan orang yang menyayangimu atau zat yang menyayangimu. Kemudian terkait dengan ridho dengan keputusan Allah, itu ada seorang tokoh besar yaitu Umar bin Abdul Aziz membuat satu nasihat. Asbahtu wa mali sururun illa muwaqi'ul qadari. Setiap aku memasuki waktu pagi. Mengapa menggunakan kalimat seperti itu? Karena umumnya orang memulai aktivitas itu di pagi hari. Ya, memulai aktivitas apa saja itu di pagi hari, umumnya begitu. Maka bahasanya asbahtu. Setiap aku memasuki waktu pagi, tidak ada yang menggembirakanku kecuali jika aku mampu ridho dengan qadha qadarnya Allah.
Bagiku yang paling menyenangkan ketika aku mampu menjalankan perjalanan takdir atau menjalani perjalanan yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian ulama yang lain yaitu Abu Usman mengatakan mungdu arba'ina sanatan ma aqamaniyallahu fi halin fakarihtuhu. Sejak 40 tahun tidak pernah aku membenci kepada Allah yang telah menempatkan aku dalam satu keadaan. Jadi aku ditempatkan pada keadaan yang bagaimanapun aku selalu ridho dengan keputusan Allah. Ya caranya seperti kemarin dalam kajian Riyadhus Shalihin, hadisnya sudah kita bacakan. Kalau Allah menempatkan kita pada keadaan yang enak, kita harus bersyukur. Kalau pada keadaan yang menurut kita tidak enak, ya harus bersabar. Tapi yang penting jangan kemudian kita protes dengan keputusan Allah. Ngakunya hambanya Allah, tapi setiap Allah bikin keputusan selalu diprotes. Itu namanya orang yang menuhankan nafsunya, itu ya seperti itu. Ya. Jangankan pemimpinnya, wong Allah aja diprotes. Wala naqolani ila ghairihi fasakhattuhu. Dan juga tidaklah aku marah kepada Allah ketika Allah memindahku dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Artinya keadaan apapun yang Allah siapkan buat diriku, aku siap untuk menerimanya. Itu cara pertama agar kita bisa ridho dengan qadha-nya Allah, yaitu dengan cara menyingkirkan nafsu. Fa'alaika, maka wajib bagi kalian ayyuhal muridu, wahai orang-orang yang mengharapkan ridhonya Allah, wajib bil i'tina'i bihadzal amri, untuk selalu memperhatikan masalah ini. Jadi yang menyebabkan kita bisa dekat dengan Allah ketika kita ridho dengan keputusan Allah. Sebaliknya, walaupun kita sudah tekun ibadah, tapi kalau seneng protes, bawaannya protes melulu, maka yang demikian itu justru menjadikan kita jauh dari Allah. Wafham, dan pahamilah anillahi, tentang keputusan Allah. Jadi ketetapan Allah, keputusan Allah itu selalu yang terbaik. Terbaik menurut Allah. Walaupun kadang-kadang nafsu kita menganggapnya tidak baik. Fi umurika, dalam segala fi umurika kuliha, dalam segala umuran perkara kalian atau urusan kalian. Kemudian juga ada nasihat lagi dalam bentuk syair. Itba riya khalqadha wa tur khaisu tarot wasallim lisalma wasir khaisu sarot. Itba, ikutilah, riyahal qadai, hembusan keputusan Allah. Artinya ikutilah perjalanan takdir. Ya. Di sini diungkapkan seakan-akan keputusan Allah atau qadha qadarnya Allah itu akan berhembus, akan mengalir sebagaimana hembusan angin. Kalau pengen enak, ikuti hembusan angin itu. Ya. Wadur, dan berputarlah khaisu darat, sekiranya takdirmu mengharuskan kamu memang harus berputar-putar. Ini maksudnya begini, ya. Kita ini sering mengalami satu aktivitas yang ternyata kita harus muter-muter dulu, ya. Misalnya ada pengumuman bahwa saat ini gas LPG langka, kita langsung bergegas mencari di agen-agen besar. Ternyata di sana kosong, pindah lagi ke agen yang lain, kosong lagi, pindah lagi yang lain, kosong lagi. Ujung-ujungnya apa? Ternyata di toko kecil samping rumah kita ada. Kita sering mengalami seperti itu. Nah, yang begitu tuh jangan kemudian kita disalahkan, ngapain muter-muter, ngapain jauh-jauh nyari ke sana, di samping rumah aja ada. Tidak boleh kita disalahin begitu, karena kita tidak tahu, ya. Nah, dalam segala hal itu kadang-kadang Allah menakdirkan kita seperti itu, ya.
untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus muter-muter dulu, harus menjalani proses dulu. Ya. Yang sering juga terjadi kalau kita lagi sakit, ya. Begitu sakit, langsung berobat ke dokter spesialis, dibawa ke rumah sakit terkenal, diobati oleh tim ahli, tapi tidak sembuh. Tapi apa ujung-ujungnya? Hanya beli obat dengan harga yang murah, ternyata sembuh. Nah, yang begitu itu juga jangan disalahkan. Memang takdirnya kita untuk meraih kesembuhan itu ya harus muter-muter dulu, prosesnya harus lewat rumah sakit dulu, harus lewat dokter spesialis dulu, ujung-ujungnya nanti cuma beli obat dengan harga yang murah. Itu namanya wadur haisudarot. Berputarlah sekiranya memang takdirmu menetapkan kamu harus berputar-putar. Ini dalam banyak hal sering seperti itu. Ya. Wasalim, dan pasrahkanlah li Salma pada zat yang kau senangi seperti halnya Salma. Wasir, dan berjalanlah haitsu sarat sekiranya takdirmu menetapkan bahwa engkau harus berjalan. Di kapan berhenti, kapan berjalan, ngikuti suara hati, yang mana suara itu, hati itu merupakan ilham dari Allah. Itu cara pertama, ya. Cara pertama agar kita bisa ridho dengan keputusan Allah, kita harus menyingkirkan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wasta'in, dan minta tolonglah ala hadzal amri, untuk bisa ridho dengan qadanya Allah, minta tolong bi adiyatihi alaihi salatu wasalam, dengan mengamalkan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fi hadzal maqami, dalam menjalani kedudukan ini, maksudnya ya kedudukan orang yang ridho dengan keputusan Allah. Jadi Rasulullah pun juga memberikan tuntunan doa, ya, yang bila doa ini kita baca, kita resapi maknanya, kita akan menjadi hamba Allah yang rela menjalani takdir, ya, ridho dengan keputusan Allah. Insya Allah nanti doanya ditulis, ya, dan diterjemahkan, kemudian dibagikan ke jamaah, ya. Saya baca dulu hari ini. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku asbahtu, memasuki waktu pagi, la amliku, aku tidak bisa menguasai linafsi, pada diriku sendiri, dorron, untuk menolak bahaya, wala naf'an, dan untuk menarik manfaat. Di kata-kata yang pertama ini saja kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, bahwa kita ini jangankan sampai menguasai orang lain, menguasai diri sendiri saja kita ini tidak bisa, ya. Menolak bahaya yang akan muncul pada diri kita tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Begitu juga menarik manfaat untuk diri kita tanpa pertolongan Allah, kita juga tidak bisa, ya. Wala mautan, dan kita tidak bisa menolak kematian, walaupun kita katanya orang kuat, ya, tidak akan bisa mempertahankan roh kita saat dicabut, ya. Jadi kita tidak bisa menghindar dan menolak datangnya kematian. Wala hayatan, dan kita juga tidak bisa mempertahankan kehidupan kita, ya. Mati hidup itu ada dalam genggaman Allah. Allah yang nentuin, bukan kita. Cuma kita kadang-kadang itu kita udah terdikte oleh kebiasaan, ya. Kita ini terdikte oleh kebiasaan. Biasanya orang mati itu kalau didahului dengan sakit dulu, sakit parah, sudah tua, baru mati. Kita sering didikte oleh seperti itu, padahal di sisi lain banyak juga orang tanpa sakit mati, masih muda mati, ya, segar bugar mati, banyak terjadi. Nah, tapi kita sering, ya, nafsu kita itu mengatakan, membisikkan pada diri kita seakan-akan kalau masih muda, sehat, ya, itu masih jauh dari mati. Padahal sama aja, Pak. Ya, sama saja. Kita akan mati pada waktu yang sudah Allah tetapkan. Ya.
Kemudian wala nusuron, dan kita juga tidak bisa menyebar di muka bumi ini tanpa dikehendaki oleh Allah. Kita tinggal di mana, ya, itu juga tidak bisa menentukan. Yang sering kemarin saya tanyakan, ya, kita kok tiba-tiba ada di Indonesia ini dulu, apakah permintaan kita? Bukan. Apa orang tua kita? Juga bukan. Wong kita lahir di Indonesia, lahir dari orang tua siapa, itu yang nentuin juga Allah. Tidak bisa. Jadi mari disadari yang seperti itu supaya tidak gampang protes. Wala astati'u, dan saya tidak mampu an akhidha untuk mengambil illa ma a'taitani, kecuali apa yang telah kau berikan kepadaku. Kita ini, ya, tidak akan bisa mengambil sesuatu kecuali yang memang sesuatu itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi hari ini kita akan dapat apa? Ya, kita dapat apa? Yaitu sesuai dengan yang diberikan oleh Allah. Ya. Kalau misalkan hari ini kita dikasih duit 1 juta, jangan terus kemudian kita inginnya 1 juta lebih. Tidak bisa kita ngambil lagi lebih 1 juta itu. Wong memang hari ini Allah ngasihnya 1 juta dan seterusnya. Ya. Jangan tuh kemudian disalahin, wah tadi itu kalau kamu rajin bekerja kamu harusnya nggak dapat 1 juta, bisa 2 juta, itu kan kata kamu. Ya, kita sering didikte oleh hal seperti itu sehingga apa yang kita dapatkan kita tidak bisa bersyukur karena terus disalahkan, ya. Padahal yang nyalahkan itu siapa? Nafsu. Ya, baik nafsu diri kita sendiri maupun nafsu yang berasal dari orang lain. Wah, kamu tadi itu seandainya datang lebih pagi, kamu lebih rajin, harusnya kamu nggak hanya dapat 1 juta, kamu dapat 2 juta. Kan sering tuh akhirnya kita kecewa. Udah dapat 1 juta itu loh masih kecewa. Gara-gara omongan itu tadi. Ya, kita sering seperti itu. Ya. Padahal ya di dalam doanya Rasulullah diajarkan kita tidak akan mampu mengambil kecuali apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, wala antaqiya, dan saya tidak mampu menjaga ilama, kecuali suatu waqaitani yang kau telah menjaga untukku. Kita ini menjaga apa yang ada pada diri kita pun juga tidak bisa. Ya, yang bisa jaga siapa? Ya Allah. Kalau kemudian apa yang ada di samping kita itu kemudian saat ini terjaga, itu bukan karena kita, karena itu sudah dijaga oleh Allah. Kalau nggak dijaga oleh Allah ya akan lepas lagi, bisa aja terjadi walaupun kita sudah berupaya untuk menjaganya, berupaya untuk mempertahankannya. Tapi kalau memang oleh Allah nggak dijaga, bisa hilang, bisa diambil orang, bisa dicuri orang dan seterusnya. Ya, ini harus disadari betul. Kalau kita bisa menyadari makna dari doa Rasulullah ini, saya yakin kita akan jadi hamba yang selalu ridho dengan keputusan Allah. Fawafikni, maka tolonglah aku. Setelah kita menyadari bahwa kita di hadapan Allah tidak berdaya, maka kemudian kita mohon kepada Allah agar ditolong oleh Allah. Allahumma, ya Allah, lima, pada suatu tardau yang kau telah meridhoinya, mini, dariku, minal qauli, baik ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, wa fi afiyatin, dan dalam kondisi sehat, wal afiyah, ini semuanya merupakan pertolongan Allah, ya. Wasitrin, dan tertutup, artinya setiap kita itu sebenarnya punya banyak keburukan, punya banyak kekurangan, tapi orang kok tidak lihat karena ditutupi oleh Allah. Ya. Kita harus bersyukur loh Pak, keburukan kita itu oleh Allah ditutupi sehingga orang tidak bisa melihat keburukan kita. Kalau toh ngelihat paling hanya sebagian. Seandainya nggak ditutup sama Allah, keburukan kita dibuka semua, wah luar biasa banyaknya. Ya. Kalau toh kemudian orang tidak tahu atau orang hanya tahu sebagian, itu karena yang paling banyak keburukan-keburukan kita itu ditutupi oleh Allah. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka sungguhnya engkau Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadirun, maha kuasa. Ini doa pertama. Doa kedua ini juga dari Rasulullah, intinya sama, hanya redaksinya sedikit beda.
Wa qaulihi aidan alaihi salatu wasalam, Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku asbahtu, aku memasuki waktu pagi, la astati'u, aku tidak mampu daf'ama akrahu, menolak sesuatu yang tidak aku sukai. Ya. Jadi maknanya hampir sama dengan doa yang pertama tadi, bahwa walaupun kita tidak suka tapi kita tidak bisa menolak. Kalau kemudian yang tidak kita suka itu tertolak, itu bukan karena kita, karena ditolak oleh Allah. Nah. Wala amliku, dan aku tidak bisa memiliki naf'ama, manfaatnya sesuatu, arju yang aku harapkan. Aku juga nggak bisa memiliki manfaatnya apa yang aku inginkan. Kalau kemudian aku memilikinya, itu karena diberi oleh Allah, bukan karena aku sendiri. Wa asbaha, dan memasuki waktu pagi, al amru biyadi ghairi, segala urusan itu ada di tangan orang lain, yaitu di tangan Allah. Wa asbahtu, dan aku memasuki waktu pagi, murtahinan, sebagai orang yang menggadaikan, bi amali, dengan amalku. Fala fakiro, maka tidak ada yang fakir, afkoru, yang lebih fakir, minni, daripada aku. Jadi menyadari akan kefakiran kita di hadapan Allah. Fakir itu kalau dalam kajian ilmu tasawuf merupakan kemuliaan, Pak. Karena pengertian fakir dalam ilmu tasawuf itu beda dengan fakir dalam ilmu fikih. Ya. Kalau dalam ilmu fikih, fakir itu kan orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan tetap, sehingga penghasilannya pun juga tidak tetap. Bahkan kalau toh dapat itu di bawah separuh dari yang dia butuhkan. Itu fakir menurut ilmu fikih. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, fakir itu orang yang sadar bahwa dirinya itu selalu butuh Allah. Tidak pernah sedetik pun kita tidak butuh Allah. Kenapa? Kita setiap detik, setiap menit perlu jantung perlu berdetak, perlu menghirup oksigen. Ini semuanya kan kebutuhan kita. Nah, ini semuanya yang nyediain ini siapa? Allah. Jantung kita bisa berdetak karena didetakkan oleh Allah. Kita bisa menghirup udara dengan segar, ini juga karena dipisahkan oleh Allah. Coba kalau ditutup sebentar aja, kita udah kelepek-kelepek. Ya. Atau diri kita memang sebenarnya tidak masalah, tapi oksigennya yang dihilangkan oleh Allah, kita juga nggak bisa hidup. Nah, makanya sekali lagi, fakir dalam kajian ilmu tasawuf itu satu kemuliaan. Kenapa? Karena orang fakir dalam ilmu tasawuf itu orang yang menyadari akan selalu butuh kepada Allah. Sedetik pun tidak pernah tidak butuh kepada Allah. Maka tidak ada orang yang fakir dari banding dengan kefakiranku kepadamu. Allahumma ya Allah, la tusmit, janganlah kau menghina bi padaku, aduwi, dengan musuhku. Jangan kau hinakan aku dengan musuhku. Walatusi, dan janganlah kau burukkan bi diriku, sodiki, dengan teman-temanku. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan musibati, musibahku, fidini, dalam agamaku. Jadi kalau memang Allah menetapkan hari ini saya harus ditimpa musibah, saya mohon kepada Allah agar musibah itu tidak terkait dengan agama. Karena kalau sudah musibah terkait dengan agama, itu musibah yang paling besar. Ya, musibah-musibah yang umum aja lah, ya. Cuma sakit, kehilangan, itu kan musibah-musibah yang ringan. Tapi kalau musibah sudah menyangkut agama, itu berat, Pak. Kehilangan iman, itu bahaya kan, ya. Kehilangan iman itu musibah yang paling bahaya. Jangan sampai hilang, menurun aja sudah, ya. Atau kesempatan, ya. Kesempatan untuk berbuat amal soleh, kehilangan kesempatan beramal soleh, itu juga sudah merupakan musibah dalam agama. Nah, kita mohon kepada Allah, jangan kau jadikan musibahku dalam agamaku. Wala taj'al, dan jangan kau jadikan ad-dunya, dunia, aksarohami, akbarohami, cita-citaku yang paling besar. Ya, jadi mohon kepada Allah jangan sampai punya cita-cita ingin menguasai dunia.
atau cita-citanya terbesar ingin menikmati dunia. Jangan, karena dunia itu bukan tujuan. Dunia ini hanya sarana, ya, kendaraan untuk meraih tujuan. Kita orang beriman tidak hanya meyakini kehidupan dunia, tapi kita juga meyakini kehidupan akhirat. Maka dunia ini hanya dijadikan sarana untuk meraih akhirat. Maka jangan kemudian cita-cita yang paling besar adalah hanya pengen di dunia. Wala mablaghu ilmi, dan jangan kau jadikan tujuan akhir dari ilmuku. Ya. Artinya ketika kita nyari ilmu, jangan kemudian ilmu itu ujung-ujungnya ditukar dengan dunia. Ya. Dengan punya ilmu, akhirnya ilmunya bisa mendatangkan uang, bisa mendatangkan jabatan, bisa mendatangkan kedudukan. Itu kan tujuan akhir dari ilmunya hanya urusan dunia. Padahal harusnya ilmu itu ya untuk lebih mengenal Allah. Karena tugas utama kita ini kan mengenal Allah, ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat liya'buduni itu dalam salah satu tafsirnya ay liya'rifuni. Ya. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar jin dan manusia itu mengenali Allah. Maka kita cari ilmu itu ujungnya ya supaya kita lebih kenal dengan Allah. Setiap kita sudah kenal, cuma kadar kenalnya ini beda-beda. Ya, ada yang kenal tapi masih jauh, ada yang sudah kenal dekat, ada yang sudah akrab sekali. Wala tusallit, dan jangan kau kuasakan alaiya padaku man orang layar hamuni yang tidak menyayangiku. Nah, jadi mohon kepada Allah jangan sampai kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak menyayangi kita. Dengan kata lain kita mohon kepada Allah supaya diberikan pemimpin yang menyayangi kita. Nah. Ila ghairi dzalika minal adiyati, dan juga doa-doa yang lain. Jadi masih banyak doa-doa yang isinya itu menyadarkan kita bahwa diri kita itu hamba yang lemah, hamba yang tidak berdaya. Maka kita harus selalu ridho dengan keputusan Allah, ya, dan selalu minta pertolongan kepada Allah. Allati tasibur ridho wa taslim. Jadi banyak doa-doa yang jika kita renungkan dan kita amalkan, kita akan bisa menjadi hamba Allah yang ridho dan berserah diri kepada Allah. Tidak menjadi hamba yang selalu senang protes. Wal maksudu, sedangkan yang dituju min du'aihi alaihi salatu wassalam, dari doanya Rasulullah SAW di atas tadi, itu adalah fahmu ma'aniha, memahami makna-maknanya. La mujarradu al-fadhiha, bukan sekedar makna perlafat, tapi intinya dari doa-doa tadi itu adalah kita sadar bahwa kita ini di hadapan Allah benar-benar hamba yang tidak berdaya, hamba yang selalu butuh kepada Allah. Fal muratul ma'ani lal awani, yang dikehendaki adalah memahami maknanya bukan lafadznya. Wa yajma'u, dan menghimpun hadhil ma'ani, pada makna-makna ini apa wasiatu sayyidhi thariqatina, wasiatnya guru besar thariqah kita Al-Qutbu, yaitu yang menjadi wali kutub, namanya Ibnu Masis. Beliau memberikan wasiat lirajulin, kepada seorang laki-laki, alladzi qala, yang laki-laki tadi berkata lahu kepada Syekh Ibnu Masis. Jadi ada seorang ulama besar, guru besar thariqah Sadziliyah, yaitu Syekh Abdissalam Al-Masis, termasuk wali kutub. Beliau itu suatu hari pernah didatangi oleh seorang anak laki-laki. Kemudian orang laki-laki ini memohon kepada Ibnu Masis, wadzif alayya wadhaifu wa auradan, bebankanlah kepadaku beberapa kewajiban dan beberapa wirid. Ini kan umum ya, kalau seorang santri ketemu kiai biasanya kemudian minta wirid, minta amalan, ya, yang sering kita dengar minta amalan.
Tapi anehnya Sahih Ibnu Masis ini beliau malah marah ketika dimintain amalan itu beliau marah. Faghadiba, maka beliau marah, waqala, dan berkata lahu kepada orang yang minta amalan tadi, ar-rasulun ana fa'aujabal wajibati, apakah aku ini seorang rasul kok aku berani mewajibkan beberapa kewajiban. Karena gini ya, ketika seseorang berani mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, padahal dia bukan rasul, bukan nabi, itu termasuk pelanggaran, Pak. Pelanggaran. Jadi yang boleh mewajibkan itu hanya Rasulullah, berdasarkan perintah dari Allah. Selain Rasulullah tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Maka ketika Sahih Ibnu Masis dimintain amalan oleh seorang laki-laki, beliau marah, kok kamu minta amalan kepadaku, memangnya aku ini rasul, memangnya aku ini nabi, kok beraninya mewajibkan beberapa kewajiban. Tidak boleh ya. Jadi sebagaimana mengharamkan yang halal itu tidak boleh, maka menghalalkan yang haram tidak boleh, menghalalkan yang haram juga tidak boleh, mengharamkan yang halal juga tidak boleh. Termasuk juga mewajibkan yang tidak wajib itu juga tidak boleh, Pak. Ya. Mewajibkan yang tidak wajib itu juga tidak boleh. Nah, tidak boleh di sini itu apabila wajib yang dimaksud adalah wajib syar'i. Ya. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang ghairu syar'i, yang bukan syar'i. Kalau yang bukan syar'i boleh siapa aja mewajibkan. Misalkan polisi lalu lintas mewajibkan orang yang berkendaraan motor untuk pakai helm, itu ya boleh-boleh saja. Kenapa? Karena wajibnya pakai helm bukan wajib syar'i. Ya. Seperti saat ini wajib pakai masker, itu yang mewajibkan Satgas Covid. Boleh mewajibkan pakai masker. Kenapa? Karena bukan kewajiban syar'i. Tapi kalau kemudian dihukumi ya, bahwa hukumnya pakai masker adalah wajib syar'i, itu tidak boleh. Itu pelanggaran hukum ya. Yang boleh mewajibkan syar'i itu hanya Rasulullah. Maka kembali kepada Sahih Ibnu Masis tadi, ketika ada seorang minta amalan ya, itu beliau marah. Al-faro itu maklumatun, hal-hal yang fardu itu sudah bisa diketahui melalui ya firman Allah dan sabda Rasulullah. Sudah jelas mana yang hukumnya fardu, itu sudah jelas. Maka jangan menambah-nambah dan jangan mengurangi. Nah, termasuk ngaji itu kan fardu. Ya, ngaji itu fardu, Pak. Ya. Jadi kalau wiridan itu malah sunnah. Ya, wiridan itu sunnah. Tapi kalau ngaji itu malah fardu. Maka Nabi pernah kan masuk ke dalam masjid, di situ yang satu sedang wiridan, yang satu sedang ngaji. Rasulullah milih duduk bersama orang yang sedang ngaji. Karena yang ngaji itu status hukumnya fardu, sementara doa wiridan itu hukumnya sunnah. Nah, terkait dengan ini, maka ada sebagian ulama, terutama ulama-ulama yang alim dan jadi panutan, itu terkadang sengaja ya, tidak melakukan perbuatan sunnah secara rutin. Ya. Terkait dengan hal ini, ada sebagian ulama-ulama yang alim dan jadikan panutan masyarakat, itu sengaja ketika di depan jamaah dia tidak melakukan amalan-amalan sunnah secara rutin. Untuk apa? Untuk memberitahu kepada warga bahwa ini hukumnya sunnah. Ya, karena kalau kemudian mentang-mentang dia imam masjid atau kiai, terus kemudian yang sunnah dikerjakan terus di depan jamaah, nanti jamaah yang nggak ngerti dianggapnya itu wajib. Karena umumnya orang awam itu kan dia tidak ngelihat dari sisi ilmu, tapi dari sisi perilaku. Wah, bapak itu orang itu setiap hari begini, berarti itu hukumnya wajib, begitu. Ini kan salah paham. Ya. Makanya sekali lagi, untuk mereka yang alim dan jadikan panutan oleh masyarakat, sebaiknya untuk amalan-amalan sunnah itu tidak dilakukan secara rutin.
Ya sering dilakukan boleh, tapi ya kadang-kadang harus ditinggalkan. Supaya apa? Supaya jamaahnya tahu bahwa itu status hukumnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan terus nanti jamaahnya itu tidak bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Ya. Ini penting ini ya, karena kadang-kadang ya tadi karena sunnah itu kebaikan terus selalu dikerjakan secara rutin, terus orang yang nggak ngerti nganggapnya seperti wajib. Padahal namanya sunnah dan wajib kan beda. Ya, wajib kalau ditinggalkan dosa, sunnah kalau ditinggalkan tidak berdosa. Maka ya sekali-kali ditinggalkan. Nah itu untuk yang jadi panutan. Kalau tidak jadi panutan nggak apa-apa mau ngerjain terus. Yang penting tahu ini sunnah, ini fardu. Jadi al-faro itu maklumatun. Kewajiban-kewajiban itu sudah jelas. Wal ma'asi mashuratun. Perbuatan-perbuatan maksiat itu juga sudah terkenal. Fakun lil faraidi hafidhon, maka terhadap hal-hal yang fardu jagalah, jangan ditinggalkan karena status hukumnya fardu, kalau ditinggalkan berdosa. Walil ma'asi rafidhon, sementara untuk yang perbuatan-perbuatan maksiat maka tinggalkanlah, tolaklah. Wahfat, dan jagalah qalbaka hatimu min iradati dunya, dari menginginkan dunia, wa hubbin nisa'i, dan mencintai wanita. Jadi orientasi hidupnya hanya sekedar ingin menguasai dunia dan memenuhi syahwatnya. Wa binal jahi, dan dari jabatan, wa isari syahwati, dan mengikuti atau menyenangkan kemauan-kemauan atau keinginan-keinginan syahwat. Waqna, dan qanaahlah fi dzalika, pada semuanya itu, ya kulli, semuanya, bima qasamallahu laka, terhadap apa yang Allah bagikan kepadamu. Kita harus belajar ya senang menerima apa yang sudah Allah bagikan kepada kita. Tidak usah lirak-lirik miliknya orang lain. Kalau kita ngelirak-lirik miliknya orang lain itu menjadikan kita tidak ridho, tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau sudah dikasih terus masih tolah-toleh lihat milik temannya, apalagi membanding-bandingnya, itu ya su'ul adab namanya. Ya, kayak anak kecil itu, anak kecil kalau dibagiin jajan gitu kadang-kadang ya dia sudah nerima itu masih ngelihat temennya kan ya. Jangan-jangan milik temennya lebih gede daripada dia atau jatahnya lebih banyak dari dia gitu. Nah yang seperti itu tidak boleh ditiru untuk kita, karena kita orang dewasa. Kita harus bergembira, senang dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak usah lirik-lirik milik temennya, tidak usah lirik-lirik milik orang lain. Ya. Idza kharaja laka mahrajur ridha fa huwa jamaluhul ladzi fakun lillahi fihi syakiron. Jika yang terjadi kepadamu itu adalah membuatmu kamu senang, ya, maka yang demikian itu berarti bukti maha indahnya Allah. Ya, maka kamu harus bersyukur. Wah ini enak, ini lapang, ya, ini menyenangkan. Ya kita harus bersyukur. Sekarang sebaliknya, wa idza kharaja laka mahraju sukti fa huwa jalaluhu. Kalau kemudian yang terjadi padamu itu sesuatu yang tidak menyenangkanmu, itu juga bukti maha agungnya Allah. Jadi kalau enak itu bukti maha indahnya Allah, jamalnya Allah. Kalau menurut kita tidak enak, itu bukti keagungan Allah. Nah kalau yang kita hadapi seperti itu bagaimana? Fakun alaihi sobiron, maka hendaklah kalian bersabar. Jadi tetap kembali ke hadis kemarin ya. Intinya kita ini kalau pengen jadi orang mukmin yang sempurna imannya harus punya dua ya. Yang kedua-duanya baik. Apa itu? Kalau pas lapang bersyukur. Dengan syukur akan dapat tambah nikmat dari Allah. Ketika sempit, sulit, kita bersabar. Dengan sabar kita akan dicintai oleh Allah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashian lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'an dan sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.